Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Rangas Talam. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Sukumar dan dibintangi oleh Ramcharan. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu, karena film ini berisi konten full spoiler. Film Rangas Talam ini menceritakan tentang dua saudara yang menentang seorang pemimpin korup di suatu desa yang bernama Rangas Talam. Akankah mereka mampu melawan pemimpin korup tersebut? Kalian penasaran? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang pria yang sedang terburu-buru menaiki sepedanya. Pria tersebut bernama Citi Babu. Saat itu ia akan menemui seorang pria tua yang bernama Daksina Murti. Namun sayangnya belum sempat bertemu Daksina yang baru saja masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ia ditabrak oleh sebuah truk yang membuatnya terpental. Citi pun segera membawanya ke rumah sakit, namun sayangnya Daksina mengalami koma. Cerita berpindah ke beberapa bulan sebelumnya. Citi merupakan penduduk Rangas Talam yang tuli. Saat itu ia sedang memburu seekor ular kobra yang telah meresahkan warga. Namun sayangnya ia tak menemukan ular tersebut. Akan tetapi ia malah menemukan sebuah jam tangan yang terlihat masih bagus. Lalu Citi mendatangi rumah bibinya yang bernama Koli Ranggama. Citi bermaksud untuk menjual jam yang ditemukannya itu. Namun bibi Koli tidak tertarik. Ia malah memakaikan jam tersebut ke tangan Citi. Suatu hari para penduduk Rangas Talam sedang merasa senang karena keluarga Bolam Narasama sedang panen jagung. Namun tiba-tiba anak buah presiden desa yang menjabat sebagai koperasi desa pun datang. Saat itu anak buah presiden desa berkata jika Bolam belum melunasi hutangnya, dan karena hal tersebut maka hasil panen mereka pun akan disita. Bolam merasa jika ia sudah melunasi hutangnya, namun anak buah presiden desa berkata bahwa Bolam hanya membayar pokoknya saja, sedangkan bunganya yang sudah sangat membengkak belum ia bayar juga. Lalu anak buah presiden desa mengambil semua uang hasil panen Bolam. Melihat hal tersebut, Ranjit yang merupakan anak Bolam pun merasa sangat marah. Keesokan harinya Ranjit ditemukan tewas secara mengenaskan. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan presiden desa yang bernama Panindra. Ini dia bebenguknya. Panindra merupakan presiden desa korup yang sudah 30 tahun terpilih. Semua orang tidak ada yang berani mengajukan nominasi kepadanya. Karena di Rangas Talam hanya ada satu partai dan satu bendera. Bahkan tidak ada yang berani memakai sandal jika lewat di depan rumahnya. Jika jadwal pemilu telah tiba, masyarakat desa harus membuat perayaan yang sangat meriah untuknya. Suatu hari kakak Citi yang bernama Kumar Babu yang bekerja di kota kini pulang ke kampung Rangas Talam. Saat di perjalanan ia melihat rumah tetangganya yang akan disita oleh koperasi desa karena tetangganya tidak membayar sisa pinjamannya. Mereka memaksa pemilik rumah untuk segera mengosongkan rumahnya karena rumah tersebut akan dilelang untuk melunasi hutang pemilik rumah itu. Kumar pun merasa kesal melihat hal tersebut. Lalu ia mengeluarkan uangnya untuk melunasi hutang tetangganya itu. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Kumar pun disambut hangat oleh keluarganya. Di malam hari, Citi mengantar kakaknya untuk menemui kekasihnya yang bernama Padma. Karena mereka juga sudah lama tidak bertemu, hingga Citi heai karena jadi obat nyamuk. Suatu hari wanita hamil mengeluh karena ada ular yang berkeliaran. Wanita itu pun segera memanggil Citi. Lalu Citi pun datang dan mencoba mencari jejak ular itu.
Akan tetapi tak sengaja ia malah membuka penghalang kamar mandi yang di dalamnya terdapat wanita cantik. Wanita itu bernama Rama Laksmi. Saat itu Laksmi memarahi Chiti, namun Chiti yang tuli ia tak mendengar dengan jelas apa yang Laksmi katakan. Chiti justru malah jatuh cinta kepada Laksmi. Setelah itu Chiti menceritakan tentang Laksmi yang ia temui saat mandi kepada Bibi Koli. Namun ternyata Laksmi sudah berada di sana. Saat itu Laksmi meminta Chiti untuk menyirami ladangnya besok pagi. Karena Chiti ini bekerja sebagai tukang mengairi sawah irigasi menggunakan motor milik bibinya Koli. Saat itu Chiti tak mendengar apa yang dikatakan Laksmi karena suara Laksmi terlalu kecil. Lalu bibi langsung membawa Chiti ke rumah dan menjelaskan apa yang Laksmi katakan. Namun meski begitu kesepakatan pun tetap terjadi. Laksmi memberinya DP untuk Chiti pergi ke ladangnya besok pagi untuk mengairi ladangnya. Keesokan harinya Chiti pun datang ke ladang Laksmi bersama temannya yang bernama Mahes. Saat itu Chiti terlalu senang sampai-sampai ia berpura-pura berdoa terlebih dahulu agar terlihat rajin. Saat waktu istirahat makan tiba, Chiti memandangi Laksmi dari kejauhan. Ia melihat belahan dada Laksmi. Laksmi pun menyadarinya dan langsung menghampiri Chiti. Ia memarahi Chiti karena Chiti telah berani memandanginya. Beruntungnya Bibi Koli lewat dan memanggil Chiti sehingga Chiti pun selamat dari omelan Laksmi. Singkat cerita, pasar kaget pun dibuka. Di sana Chiti melihat Laksmi, lalu ia pun menghampirinya. Chiti juga membelikannya gelang tangan. Namun saat itu saudara kasih membuat kekacauan. Mereka mengatakan jika Laksmi terlihat seperti pelacur. Mendengar perkataan mereka, Laksmi pun marah lalu pergi. Chiti pun kebingungan melihat hal tersebut. Lalu ia mengambil batang tebu dan memukuli saudara Kasih. Tak lama Kasih dan Kumar datang untuk menghentikannya. Lalu Kasih bertanya, memangnya apa yang mereka katakan kepada Laksmi? Karena jika mereka salah, aku sendiri yang akan memukulinya. Namun Chiti tidak bisa menjawab karena ia tidak mendengar apa yang mereka katakan. Lalu Kasih mengejek Chiti. Melihat hal tersebut Kumar tidak terima, sehingga perkelahian pun terjadi. Beruntungnya Presiden Panindra datang sehingga mereka berhenti berkelahi. Keesokan harinya Laksmi sangat senang bertemu dengan Chiti karena kemarin Chiti berkelahi hanya untuknya. Saat itu Laksmi bertanya apakah Chiti mau menikahinya, dan jika iya Laksmi meminta Chiti untuk merayu ayahnya agar ayahnya berhenti menjodohkan Laksmi dengan pria lain. Dan lagi-lagi Chiti tidak mendengar, ia malah menjawab lain dari yang dibicarakan. Lalu Chiti malah pergi begitu saja. Setelah sampai di suatu tempat, Chiti diberitahukan dengan keras bahwa tadi itu sebenarnya Laksmi meminta Chiti agar menikahinya. Chiti pun merasa senang mendengar hal tersebut. Di malam harinya Chiti diam-diam menyelinap masuk ke rumah Laksmi. Di sana ia menjatuhkan barang-barang sampai semua orang pun terbangun. Namun karena tuli, Chiti tak mengetahui kebisingan yang telah ia buat. Lalu Laksmi pun terbangun dan menghampiri Chiti. Chiti berkata, kamu bilang bahwa kamu mencintaiku. Aku pasti akan menikahimu. Maka dari itu mari kita ciuman dan nikmati malam kita. Dan lagi-lagi Chiti tidak mendengar. Bahkan ia juga tidak menyadari bahwa keluarga Laksmi sedang melihat tingkahnya. Laksmi yang takut dengan ayahnya, ia pun menampar Chiti dengan keras. Dan hal tersebut membuat Chiti sangat kecewa. Lalu ayah Laksmi mengusir Chiti keluar dari rumahnya. Suatu hari pemerintah berulah kembali. Tanah Paman Somaraju disita karena ia tidak bisa membayar bunga utangnya yang semakin membengkak. Saat itu ia bertemu dengan Chiti dan curhat kepadanya. Paman berkata, mereka telah merampas semua yang aku miliki. Lebih baik aku mati dan melompat ke sungai. Chiti yang tidak mendengar, ia malah mengucapkan selamat kepada Paman lalu pergi.
Paman pun semakin stres, lalu ia pun melompat ke sungai. Tak lama Citi ikut melompat untuk menolongnya. Beruntungnya paman berhasil diselamatkan dengan napas buatan. Lalu Citi meminta maaf karena ia tidak mendengar dengan baik. Namun setidaknya Citi berhasil menyelamatkan paman. Dan dari kejadian itulah Laksmi mengetahui jika Citi itu tuli. Singkat cerita, Laksmi marah-marah karena ia ditagih utang. Sedangkan utang keluarganya sudah lunas dari jauh-jauh hari. Bahkan Laksmi juga menyimpan notanya. Akan tetapi sekarang pemerintah malah mengambil hasil panennya dengan alasan hutangnya belum dilunasi. Lalu Kumar mencocokkan jumlah nota dan utang Laksmi. Setelah itu mereka pergi ke ruang koperasi untuk protes. Sayangnya petugas koperasi menyabotase nota dan mengganti angka 10 menjadi 20. Dan hal tersebut memperlihatkan seakan-akan Laksmi telah melakukan kecurangan. Namun Kumar memastikan jika itu tidak dilakukan Laksmi. Kumar mencoba mengambil buku utang itu kembali, namun petugas koperasi itu tidak mau mengembalikannya. Dan hal tersebut membuat Kumar marah, dan tak sengaja Kumar mendorong petugas tersebut hingga kepalanya berdarah. Karena tidak terima, petugas koperasi itu pun melaporkan hal tersebut kepada Presiden Panindra. Singkat cerita, penduduk pun berkumpul dan mendengarkan kasus Kumar dan Laksmi. Namun hasilnya sama saja. Bahkan Laksmi malah dipermalukan ayahnya sendiri. Selain itu, Kumar mendapatkan hukuman denda sebesar 20 rupiah. Dan ayahnya harus membayar denda tersebut dalam waktu 2 hari saja. Anak buah presiden menambahkan, jika denda itu tidak dibayar maka ladang ayah Kumar akan disita pemerintah. Mendengar hal tersebut Kumar pun marah, namun sang ayah menenangkannya. Lalu ayah Kumar berkata kepada mereka, silahkan lakukan apa yang kalian mau, tapi kami tidak akan membayar denda itu. Lalu Kumar dan keluarganya pun meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, ayah merasa sedih dan tidak jadi makan. Melihat hal tersebut, Citi segera menemui Mahes dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu dengan menangis, Mahes berkata, jika ladang ayah Citi akan disita sebagai ganti Kumar yang telah memukuli petugas koperasi. Mendengar hal tersebut, Citi pun marah. Lalu ia menghajar semua petugas koperasi tersebut. Beruntungnya Kumar dan Mahes datang. Jika tidak, Citi akan membunuh petugas koperasi tersebut. Masyarakat yang melihat hal tersebut mereka tidak menolong petugas koperasi tersebut. Mereka malah hanya menertawainya. Keesokan harinya Laksmi ditemani Bibi Koli untuk meminta maaf dan menyatakan cintanya kepada Citi. Dan lagi-lagi Citi salah dengar dan malah menampar Laksmi. Tak lama polisi datang untuk menangkap Citi. Saat itu tiba-tiba Laksmi mencium Citi. Dan semenjak itu Citi merasa yakin jika Laksmi benar-benar mencintainya. Singkat cerita, di kantor polisi Citi mendapatkan hukuman 2 hari di penjara dan disiksa tanpa diberi makan. Di sisi lain Kumar khawatir karena adiknya itu tidak bisa menahan lapar. Setelah itu Kumar menemui Presiden Panindra. Di sana ia memohon agar presiden membebaskan adiknya. Akan tetapi presiden tidak menghiraukannya. Lalu Kumar pun kembali ke kantor polisi dan memberi makan kepada Citi. Setelah itu Kumar dan Citi mendatangi inspektur untuk meminta tanda tangan, sekaligus untuk meminta dibuatkan surat nominasi sebagai kandidat presiden untuk melawan rejim yang sudah 30 tahun menjajah desanya. Saat itu staf merasa terkejut saat mereka menyebutkan nama desa Rangastalam. Lalu staf itu memanggil inspektur yang bernama Raju Singh. Saat itu inspektur Raju sangat senang karena akhirnya ada yang berani menentang Presiden Panindra. Ia juga sangat mendukung Kumar untuk maju menjadi presiden Rangastalam. Singkat cerita, dua saudara itu dengan berani mendatangi kediaman Presiden Panindra dengan membawa bendera baru mereka. Bahkan mereka juga tidak membuka alas kaki saat memasuki halaman rumah Presiden Panindra.
Dan hal tersebut membuat Presiden Panindra tersungging. Saat itu Kumar berkata, "Aku akan mengajukan nominasi sebagai presiden tahun ini. Dengan begitu penjarahan penduduk yang sering dilakukan olehmu akan segera berakhir." Lalu Chiti menambahkan, "Hei Pak, politik sudah dimulai di Rangastalam, maka bersiaplah untuk pemilihan." Lalu mereka berdua meninggalkan kediaman Panindra. Setelah itu mereka berdua mendatangi MLA setempat sekaligus ketua partai mereka. MLA tersebut bernama Daksina Murti. Saat itu Daksina berkata, "Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Bila perlu aku pertaruhkan nyawaku untuk kemenanganmu menjadi presiden untuk melawan Presiden Panindra." Keesokan harinya Chiti dan Laksmi bobogohan di kebun eri. Saat mereka akan mantap-mantap, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang terbahak-bahak. Mendengar hal tersebut, Chiti langsung menyuruh Laksmi untuk pulang. Lalu ia mencari sumber suara tersebut. Ternyata ia adalah Ganapati. Saat itu Ganapati berkata agar Chiti dan kakaknya berhati-hati, karena siapapun yang menentang presiden akan mati di tanah itu, termasuk Kumar kakak Chiti. Setelah itu Ganapati pun pergi. Dan semenjak itu Chiti menjadi sangat khawatir. Ia diam-diam membuntuti kakaknya yang sedang berpacaran. Lalu ia memberitahukan apa yang Ganapati katakan. Mendengar hal tersebut, Kumar malah menertawai Chiti. Bahkan ia tidak menghiraukan perkataannya. Singkat cerita, sebagai kandidat baru awalnya mereka tak mendapatkan dukungan dari penduduk desa karena mereka takut dengan Panindra. Suatu hari Kumar mendatangi Kasi. Ia merayu Kasi agar mau mendukungnya untuk membawa perubahan desa. Kumar juga memberinya tawaran. Kumar berkata jika ia terpilih ia akan menjadikan Kasi staf keamanan lingkungan. Kasi pun setuju dengan tawaran Kumar dan ia menarik masyarakat agar ikut membela Kumar. Di sisi lain, Laksmi dijodohkan oleh ayahnya karena ayahnya mendapatkan uang sogokan dari Panindra sekaligus pelunasan akun hutangnya. Sebagai gantinya, Laksmi tidak boleh mendukung Kumar dan harus menikahi anak staf pemerintah. Chiti pun merasa kecewa mendengar hal tersebut. Ditambah lagi, Bibi Koli juga tidak mendukung Kumar keponakannya. Di malam hari, Chiti dengan keadaan mabuk datang ke rumah Bibi Koli untuk protes. Di sana Chiti mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia juga tak sudi lagi mengakui Bibi Koli sebagai saudaranya. Lalu Bibi Koli mengungkapkan rahasianya selama ini. Sebenarnya paman Chiti tidak berada di Dubai. Ia memiliki nyali seperti Kumar Babu. Pemerintah telah menyalahgunakan dana desa. Lalu paman Chiti akan mengajukan nominasi setelah ia pulang dari Dubai. Akan tetapi saat ia akan kembali, orang pemerintah menyerangnya habis-habisan hingga paman Chiti pun meninggal. Bibi juga berkata jika paman Chiti meninggal karena dibunuh, dan jam tersebut adalah jam tangan miliknya yang menjadi saksi terbunuhnya ia di lahan Rangastalam. Tidak hanya paman Chiti, semua orang yang menentang presiden akan berakhir dengan kematian. Setelah mendengar semua itu, Chiti menyadari jika presidenlah yang telah membunuh mereka semua. Chiti juga merasa jika Kumar Babu telah dalam bahaya. Dan semenjak itu Chiti menjadi lebih waspada. Sampai-sampai seseorang yang akan memberi kopi pun ia sangka anak buah Panindra yang akan membunuh kakaknya. Dan aksi Chiti itu membuat acara kakaknya berantakan. Keesokan harinya Mahes memberitahukan kepada Kumar jika Kasi dan kawan-kawannya sudah tidak lagi di pihak Kumar. Mendengar hal tersebut, Kumar pun bergegas mendatangi Kasi untuk mengetahui alasannya. Saat itu Kasi berkata jika Chiti sudah menerima suap dari Panindra dan ia memaksa penduduk desa untuk menarik pencalonan mereka. Mendengar hal tersebut, Kumar pun segera pulang dan memarahi adiknya. Awalnya Chiti tidak mengaku, namun karena Kumar mengancam akan bunuh diri, ia pun mengakuinya. Chiti berkata jika ia takut Kumar celaka, maka dari itu ia menerima tawaran Panindra. Mendengar hal tersebut, kedua orang tua Chiti pun kecewa. Sampai-sampai ayah Chiti mengusir Chiti dari rumah.
Lalu Citi pun pergi dan mengembalikan uang tersebut kepada Panindra. Citi berkata bahwa ia akan tetap mendukung kakaknya sampai titik darah penghabisan. Singkat cerita, Citi pun semakin sedih saat melihat Laksmi yang akan menikah dengan pilihan ayahnya. Di sana Citi berkata, "Hei Laksmi, apa kamu tahu? Aku menyukaimu, tapi aku lebih menyayangi kakakku. Maka dari itu aku tidak akan meninggalkan kakakku dan akan terus mendukungnya. Silahkan tentukan pilihanmu, menikah denganku orang yang kamu cintai atau menikah dengan pria lain pilihan ayahmu." Lalu Citi pun pergi. Setelah itu, ayah Laksmi mengancam akan minum racun jika Laksmi memilih Citi. Namun Laksmi malah memberikan ayahnya racun dengan kaleng yang lebih besar agar ayahnya mati dengan lebih cepat. Di sisi lain, anak buah Panindra memberitahukan kepada Panindra bahwa Desa Rangastalam telah banyak berubah. Bisa jadi akan ada presiden baru. Anak buah Panindra juga berkata, "Dulu kami membunuh semua orang seperti Pengkatrao, Abdul, suami Koli, Ranjit, dan masih banyak lainnya. Namun kali ini kami salah perhitungan dengan Kumar Babu." Dan pembicaraan mereka didengar oleh Bolam ayah Ranjit. Ia baru mengetahui jika Panindra telah membunuh anaknya. Padahal selama ini ia telah mengabdi kepada Panindra. Panindra pun sangat marah sampai-sampai ia membunuh anak buah kepercayaannya itu. Di malam hari, Citi berteriak di depan rumahnya. Ia berkata jika ia telah mengembalikan uang Panindra itu. Citi juga membawa Laksmi untuk mengajak keluarganya makan masakan calon istrinya itu. Semua keluarga sangat senang dengan Laksmi, bahkan ayahnya juga ikut makan bersama mereka. Saat itu Mahes datang. Ia memberitahukan jika acara dangdutan di desa sudah dimulai. Lalu Citi meminta izin kepada Laksmi untuk menonton dangdutan itu. Dan dengan terpaksa Laksmi pun mengizinkannya. Dan dangdutan itu pun dimulai. Di tengah-tengah acara, Mahes mengingatkan Citi untuk segera pulang. Singkat cerita, saat di perjalanan pulang, Citi diserang anak buah Panindra. Dan saat itu ia menyadari jika kakaknya sedang dalam bahaya. Apalagi Mahes melihat Kumar naik motor sendirian untuk menemui Padma. Mengetahui hal tersebut, Citi pun bergegas untuk menyusul kakaknya. Di sisi lain, Kumar yang telah menemui Padma, ia pun bergegas untuk pulang. Namun saat di perjalanan, ia diserang anak buah Panindra. Beruntungnya Citi datang dan langsung menghajar mereka semua. Setelah itu Citi membawa kakaknya ke sebuah gubuk untuk meminta kunyit untuk mengobati kakaknya. Akan tetapi saat itu ada seorang pria berkerudung menggorok leher Kumar yang sudah terluka. Setelah itu Kumar berusaha menyebutkan nama seseorang. Akan tetapi Citi tidak mendengarnya hingga Kumar pun meninggal. Setelah itu Citi membawa jasad kakaknya pulang ke rumah. Dan hal tersebut membuat semua keluarga dan masyarakat merasa sedih. Citi dan masyarakat pun sangat marah. Mereka mendatangi kediaman Panindra untuk menghabisinya. Namun sayangnya Panindra sudah terlebih dahulu kabur meninggalkan desa Rangastalam. Lalu masyarakat kembali lagi untuk mengkremasi Kumar. Keesokan harinya Citi dan masyarakat menemui peramal untuk mengetahui keberadaan Panindra dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Kumar. Namun mereka tidak menemukan hasil. Singkat cerita, pemilihan presiden pun tiba. Saat itu Bibi Koli dipilih penduduk untuk menggantikan almarhum Kumar. Dan dengan terpaksa Bibi Koli pun menerima jabatan itu. Dan upacara pergantian presiden pun dilakukan. Namun saat itu Citi merasa ada kejanggalan. Citi mendengar kode Narayana Serima Narayana. Dan hal tersebut membuat Citi teringat kakaknya yang mencoba berbicara saat ia sekarat. Lalu Citi pun bergegas pergi menggunakan sepedanya untuk menemui Daksina Murti.
Namun saat Citi hendak menemuinya, mobil Daksina Murti ditabrak truk hingga Daksina terpental dan koma di rumah sakit. Semua orang sudah pasrah dengan keadaan Daksina yang sudah lama tak juga membaik. Apalagi dokter sudah menyarankan keluarga untuk mengakhiri penderitaan Daksina. Namun Citi menentang dan terus berusaha merawat Daksina Murti selama 2 tahun. Presiden baru keluarga Citi dan Laksmi yang kini telah menjadi istri Citi datang menjenguk Citi yang tak pernah pulang ke desanya. Namun mereka hanya sebentar lalu pulang. Suatu hari Daksina akhirnya sadar kembali. Keluarganya pun berdatangan untuk menjenguknya. Setelah itu dokter berterima kasih kepada Citi karena Citi telah sabar merawat Daksina Murti. Dan 2 bulan lagi Daksina sudah bisa berdiri dan berjalan kembali. Dan dengan begitu Citi bisa pulang ke rumahnya. 2 bulan pun telah berlalu. Citi ditemani istrinya Laksmi mendatangi kantor Daksina karena ia sudah lama tidak bertemu dengannya. Setelah bertemu Daksina, Citi meminta berbicara 4 mata saja dengannya. Saat itu Daksina sangat senang karena ia bertemu dengan Citi yang telah menyelamatkan hidupnya. Daksina turut berduka cita atas terbunuhnya Kumar Babu. Ia juga bertanya apakah Citi telah menemukan Panindra. Citi berkata jika ia telah berhasil membunuh Panindra setelah beberapa hari kematian kakaknya. Panindra bersembunyi di gubuk kecil yang tersembunyi di antara semak-semak. Mendengar hal tersebut, Panindra pun merasa sangat kesal karena ternyata Panindra itu adalah adik kandungnya. Citi juga menceritakan kronologi kematian kakaknya. Citi berkata, kakakku menyebut nama Sri Manarayana. Saat itu aku tidak mendengarnya. Namun setelah aku memahami lagu saat acara perayaan, ternyata itu sama dengan yang diucapkan kakakku. Maka dari itu aku menemui Sri Manarayana anak buahmu. Dan ia membongkar semuanya sebelum ia mati. Ia mengatakan jika kaulah dalang dari kematian kakakku. Mendengar hal tersebut, Daksina pun mengakuinya. Dan alasan Daksina melakukan semua itu karena Kumar telah lancang mencintai Padma anaknya. Karena Padma adalah anak sematawayangnya yang akan ia jodohkan. Sedangkan Kumar pria yang terlahir jauh dari kastanya malah mencintai anaknya Padma. Daksina tidak menyukai hubungan mereka. Maka dari itu ia menyuruh anak buahnya Sri Manarayana untuk segera menghabisi Kumar. Lalu Citi memberitahukan alasannya mengapa ia merawat Daksina selama ini. Citi sengaja merawat Daksina karena kakaknya pernah berkata bahwa sekaligus penjahat yang akan dihukum mati itu harus mempunyai kondisi badan yang sehat dan sedikit harapan hidup. Dengan begitu ia akan merasakan penderitaan hukuman yang akan diterimanya. Saat itu Citi mengeluarkan cerulit dan foto kakaknya. Lalu ia menggorok leher Daksina Murti hingga ia pun koit. Di akhir film, Padma pun datang bersama suaminya ke kantor Daksina ayahnya. Dan saat itu juga Citi dan Laksmi meninggalkan tempat tersebut. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.